Filosofi kehidupan versus manipulasi kekuasaan. Analisis karakter Black Yagami. Bagaimana jika di dunia yang penuh dengan sandiwara, penuh dengan kejahatan, dan manipulatif ini terdapat satu orang yang memiliki kekuatan Ratu Adil, kekuatan yang dapat menjawab keinginan masyarakat untuk menghukum para penjahat. Mari kita bayangkan jika para mafia hukum, mafia tanah, para koruptor, dan para penjahat lainnya di negeri Konoha dapat kita hukum hanya dengan mempostingnya di media sosial. Menarik bukan? Di video kali ini, kita tidak akan membahas alur cerita anime Death Note, tetapi lebih berfokus pada bagaimana jika seseorang dapat menghukum penjahat dengan tangannya sendiri agar tercipta dunia yang lebih adil dan bagaimana dampaknya. Anime Death Note mengambil setting tersebut. Kemunculan Ratu Adil, sang juru selamat yang diperankan oleh Light Yagami dengan topeng Kira. Di awal cerita, kita disajikan dengan sebuah dunia yang tengah dihadapkan pada masalah kriminalitas dan kejahatan yang merajalela. Kota-kota dipenuhi oleh berita tentang pembunuhan, korupsi, dan kebobrokan moral masyarakat. Kehadiran kejahatan ini memunculkan rasa ketidakadilan dan keputusasaan di kalangan masyarakat yang mencari keadilan. Di tengah-tengah kekacauan ini, Light Yagami, seorang siswa SMA cerdas dan berprestasi yang merasa tertekan dengan dunia yang penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Dia adalah sosok pemikir tingkat tinggi yang memiliki impian untuk membawa keadilan dan menghilangkan kejahatan di muka bumi. Suatu hari, takdir Light berubah saat ia menemukan sebuah buku misterius yang jatuh dari langit dikenal sebagai Death Note. Buku ini memiliki kemampuan mengerikan. Siapapun yang namanya ditulis di dalamnya akan mati. Kekuatan ini menjadi milik Light yang kemudian menyadari bahwa dengan Death Note, dia memiliki kekuatan untuk menjadi seorang dewa kematian dan memberantas kejahatan hanya dengan menuliskan nama para penjahat di bukunya. Singkat cerita, Light Yagami menggunakan Death Note dengan motivasi utama untuk menciptakan dunia yang ia anggap sempurna dan bebas dari kejahatan. Dia merasa terganggu oleh kebobrokan moral dan ketidakadilan yang merajalela di dunia, dan merasa frustasi karena sistem hukum yang dianggapnya lambat dan tidak efektif dalam menghukum para penjahat. Sebuah tujuan mulia yang dapat diwujudkan dengan kekuatan Death Note, karena kita ketahui bersama, dengan proses hukum normal, hal itu sulit diwujudkan karena lamanya proses hukum. Belum lagi, ada kemungkinan para penegak hukum telah berkompromi dengan para penjahat, dan belum tentu para penjahat yang telah jatuhi hukuman bertaubat dan berubah menjadi orang baik. Awalnya, respon masyarakat terhadap aksi Kira yang mulai menghukum penjahat dengan menggunakan Death Note cukup beragam. Sebagian orang menganggapnya sebagai sosok pahlawan yang datang untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan ketidakadilan. Mereka merasa lega dan terhibur dengan hilangnya beberapa penjahat yang telah lama mengacaukan masyarakat. Namun, tidak semua memiliki pandangan yang sama terhadap aksi Kira. Ada juga yang merasa cemas dan terganggu dengan cara Kira mengambil hukum ke tangannya sendiri. Mereka mulai bertanya-tanya tentang moralitas dan legalitas tindakannya, serta potensi bahaya dari kekuasaan yang dapat menghukum penjahat sesuka hatinya. Muncul pertanyaan dasar yang mempertanyakan standar kejahatan. Apakah selingkuh merupakan kejahatan yang pantas dianggap untuk dihukum dengan kematian? Atau bercerai juga merupakan kejahatan? Dalam perkembangan jalan cerita, ketika mendapatkan perlawanan dari penegak hukum dan masyarakat yang menentangnya, Light sebagai Kira tidak hanya menghukum para penjahat, tapi juga mulai membunuh orang-orang yang mencoba menangkapnya dan berseberangan dengan keadilannya. Pada akhirnya, Kira mulai kehilangan pijakan motivasi awalnya. Dia tidak lagi bertujuan menciptakan dunia yang adil dan bebas dari kejahatan sebagai satu-satunya tujuan. Dia juga mencoba untuk mempertahankan status quo-nya sebagai keadilan dunia hingga rela mengorbankan ayah dan kekasihnya untuk mencapainya. Banyak kritik yang menyematkan bahwa motivasi Light didorong oleh narsisme dan megalomania. Light dianggap sebagai seorang yang memiliki kecerdasan dan otoritas moral yang lebih tinggi daripada orang lain, dan merasa berhak untuk mengambil peran sebagai dewa kematian dalam menentukan nasib orang lain.
sehingga ia yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang hak menghakimi dan menghukum orang lain. Hal ini menjadikan Light kehilangan motivasi awal ketika memainkan peran Kira selama panjang cerita serial anime Death Note. 誰かがやらなくては生き精神や命を Di episode 1 dalam animenya, Light secara sadar mengambil peran ini. Ia mengorbankan hati nurani dan hidupnya untuk merubah dunia yang penuh kebusukan menjadi dunia yang penuh kedamaian. Dia berprinsip, selama orang berhak mati atas kejahatannya, maka ia akan mati dengan serangan jantung. Orang yang tidak bermoral dan mengusik hidup orang lain akan perlahan mati dengan kecelakaan atau penyakit. Light beranggapan hal ini dapat menciptakan dunia baru yang hanya terdiri dari orang baik dan Light sebagai Tuhannya. Dalam psikologi Light, kecerdasannya yang luar biasa mengasumsikan bahwa keputusannya adalah yang paling benar, dan ia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya dalam usahanya menciptakan dunia baru yang ia idamkan. Obsesi dan ambisinya menghancurkan kejahatan dan menciptakan dunia sempurna semakin mengambil alih rasionalitas dan empatinya, membuatnya semakin jauh menyimpang dari jalur moral. Terlena dengan peran yang dapat menentukan siapa yang harus hidup atau mati telah mempengaruhi psikologinya secara mendalam, membuatnya kehilangan empati terhadap orang lain. Dalam perjalanannya sebagai Kira, Light mulai mengalami kebanggaan yang berlebihan, perasaan superioritas, dan rasa takut akan kehilangan kekuasaannya. Secara perlahan tapi pasti, dia telah mengalami disorientasi dari tujuan awalnya untuk menciptakan dunia damainya. Light Yagami sekarang telah berubah dari keadilan dunia menjadi kejahatan itu sendiri. Ketika Light kehilangan ingatannya sebagai Kira, ketika melepaskan kepemilikan buku Death Note, terlihat sosok idealis Light bekerja sama dengan L untuk menangkap Kira. Namun, ketika dia mendapatkan kembali ingatannya, dia memilih kembali menjadi Kira. Hal ini menggambarkan bahwa kekuasaan dapat merubah karakter seseorang itu nyata adanya. Sampai pada tahap ini, setiap orang yang menginginkan perubahan dan perbaikan akan berpotensi seperti Light Yagami. Dia hanya akan idealis dengan tujuan awalnya sebelum dia berkuasa atau sampai di awal dia berkuasa saja. Pada akhirnya, setiap orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan akan bersikap narsisme dan megalomania, dan merasa bahwa hanya mereka yang mampu untuk memimpin dan mencoba mempertahankan status quo-nya dengan segala cara, bahkan dengan perilaku-perilaku jahat. Sekali lagi, ini hanya potensi, bukan justifikasi. Lebih dalam memahami anime Death Note, filosofi hidup Light Yagami sebagai Kira dalam menggunakan Death Note menggambarkan perang antara keadilan dan tirani. Sisi gelap dalam dirinya mengungkapkan ambisi yang egois dan perasaan superioritas yang berbahaya, di mana dia menganggap dirinya sebagai hakim, juri, dan eksekutor tanpa kompromi. Di sisi lain, filosofi keadilan yang diusung Light mencoba membenarkan tindakannya sebagai cara untuk membersihkan dunia dari kejahatan dan menciptakan masyarakat yang aman. Namun, pertanyaan etika yang mendasari kisah ini menjadi sangat kompleks. Apakah benar, tepat bagi seorang untuk memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati? Apakah satu orang berhak mengambil keputusan mengenai nyawa orang lain berdasarkan pandangannya sendiri tentang kejahatan? Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan perdebatan filosofi antara moralitas dan tanggung jawab yang ada di balik kekuasaan. Karakter Light Yagami dan penggunaan Death Note-nya mewakili pertarungan yang abadi antara keinginan untuk keadilan dan godaan kekuasaan yang berlebihan. Kehadiran Death Note menciptakan ujian moral bagi Light dan mengajukan pertanyaan penting untuk harga yang harus dibayar jika seseorang menganggap dirinya sebagai hakim dan eksekutor atas nasib orang lain. Sikap paradoks Light Yagami antara tujuan mewujudkan dunia yang damai dan etika dalam anime Death Note merupakan aspek yang menarik dari cerita yang disajikan dalam anime Death Note. Ini mencerminkan konflik batin yang kompleks dan pertarungan moral yang ada dalam dirinya. Berdasarkan narasi sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ambisi yang mulia. Awalnya, Light memiliki ambisi mulia untuk menciptakan dunia yang damai dan bebas dari kejahatan. Dia frustasi dengan ketidakadilan yang ada di dunia dan merasa bahwa sistem hukum yang ada tidak cukup efektif untuk memberantas kejahatan. Oleh karena itu,
Dia berusaha mengambil alih peran Dewa Kematian dengan menggunakan Death Note untuk menghukum para penjahat dan menciptakan ketertiban dunia. 2. Pengaruh kekuasaan. Ketika Light mendapatkan kekuasaan melalui Death Note, ambisinya mulai berubah dan kekuasaan ini mempengaruhi psikologinya secara mendalam. Dia semakin terobsesi dengan kekuasaan dan merasa bahwa dia memiliki hak untuk menentukan nasib orang lain. Pengaruh kekuasaan yang berlebihan membuatnya semakin manipulatif, egois, dan kehilangan empati terhadap orang lain. 3. Moralitas dan etika. Light mungkin menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang damai. Tapi cara dia mencapai tujuan itu adalah melalui pelanggaran etika yang serius. Penggunaan Death Note untuk membunuh orang tanpa proses hukum dan tanpa pertimbangan etika merupakan tindakan yang sangat kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang mendasari keadilan dan hak asasi manusia. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Light mulai menyalahgunakan kekuasaannya dengan membunuh orang-orang yang menghalangi rencananya, termasuk para polisi dan orang-orang yang mencoba menangkapnya. Dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan tersebut untuk melindungi dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya, bahkan jika itu berarti merenggutnya orang lain yang tidak bersalah, termasuk ayah dan kekasihnya. Sikap paradoks Light ini mencerminkan kompleksitas karakternya sebagai protagonis dan antagonis dalam cerita. Perkembangan karakter yang dramatis dari seorang siswa yang berambisi menjadi dewa kematian yang kejam mencerminkan konflik antara ambisi yang mulia dan dampak negatif dari kekuasaan yang berlebihan. Inilah yang menjadikan Light Yagami sebagai karakter yang menarik dan penuh tantangan dalam Death Note, karena penonton harus menilai tindakan dan konsekuensinya secara kritis dan bertanya-tanya apakah tujuan mulia dapat menghalalkan segala cara yang amoral. Anime Death Note menggambarkan bahwa untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil dan damai tanpa kejahatan tidak dapat diwujudkan dengan mengandalkan satu orang. Untuk mewujudkan kedamaian yang sebenarnya, kita harus membangun sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Maka dari itu lahirlah sistem hukum, sistem politik, dan lain sebagainya. Sistem-sistem ini dibentuk untuk mewujudkan dunia yang adil dan beradab. Menggantungkan hidup dan keadilan pada orang lain tanpa sistem yang baik hanya akan melahirkan orang jahat baru. Di tahun-tahun politik baik tingkat nasional maupun daerah, sebaiknya kita fokus pada sistem apa yang akan dibawa oleh calon tertentu. Jangan hanya berfokus pada siapa orangnya atau bagaimana pencitraannya. Kita harus sadar bahwa kehadiran Ratu Adil tidak akan menyelesaikan masalah yang ada, atau bahkan kehadiran Sang Juru Selamat hanya akan memunculkan masalah baru. Mungkin itu pelajaran yang dapat kita ambil dari pelajaran Light Yagami menjadi kira dalam serial anime Death Note dalam sudut pandang filosofi keadilan versus manipulasi kekuasaan, analisis karakter Light Yagami. Kita pernah mengangkat Wong Kilik sebagai pemimpin, dan pada perjalanannya hanya akan merevolusi Sang Wong Kilik menjadi elit baru yang siap membangun dinasti politiknya untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Betul bukan? Sudahlah, just kidding. Kita ketemu lagi di next video.